Sahabat Verbum Domini yang dikasihi oleh Tuhan, salam jumpa kembali dalam Verbum Domini edisi hari ini. Pada hari ini saya akan mengajak saudara sekalian untuk melihat lebih jauh atau melihat sedikit bagaimana kuasa Allah menyembuhkan orang tuli dan juga orang gagap. Karena itu, terlebih dahulu kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada mereka yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, dan yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, dalam kehidupan kita tidak jarang menemukan orang-orang sakit. Entah itu mereka yang sakit hati, mereka yang sakit jantung, dan berbagai jenis sakit lainnya. Tuli dan gagap pun tidak jarang kita temukan dalam perjalanan kita di dunia ini. Bahkan kita pun pernah ataupun sedang mengalami sakit demikian. Dalam situasi tersebut, kita tidak pernah pasrah dengan penyakit itu. Setidaknya ada usaha dari kita untuk menanggulangi atau mengurangi rasa sakit tersebut. Ada orang-orang tertentu yang minum obat untuk mengurangi rasa sakit. Ada juga yang pergi ke dokter, dan juga ada yang pergi ke orang-orang yang mempunyai karisma untuk menyembuhkan, dan juga ada yang meminta kesembuhan kepada Tuhan oleh karena mereka percaya bahwa Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Renungan saya kali ini, saya ingin mengajak sahabat Verbum Domini sekalian untuk merenungkan bagaimana tindakan atau aksi kita untuk meminta kesembuhan kepada Tuhan. Di sini saya mau menekankan bahwa Tuhan bukan tempat pelampiasan, di mana ketika tidak ada jalan atau cara lain, maka kita datang kepada Tuhan untuk membebaskan atau menyembuhkan kita. Sahabat Verbum Domini sekalian, Yesus pada hari ini menunjukkan kuasanya. Dia melakukan mujizat penyembuhan. Hal ini terjadi karena tindakan yang tepat yang diambil oleh si tuli dan gagap. Mereka sendiri mempunyai kerinduan untuk sembuh. Boleh kita katakan bahwa salah satu kebutuhan mereka ialah mengalami kesembuhan. Karena itu mereka datang kepada Yesus. Bagi saya, tindakan ini bukan sebuah bentuk pelampiasan, karena Yesus jalan terakhir bagi mereka untuk mengalami kesembuhan. Tetapi mereka melihat Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan.
Sehingga dengan kerendahan hati dan penyerahan diri kepada Yesus, inilah yang membebaskan mereka dari sakit yang mereka derita. Sahabat Verbum Domini sekalian, terkadang kita perlu meneladani tindakan si tuli dan gagap dalam bacaan Injil hari ini. Kita terkadang datang kepada Yesus ketika kita sedang sakit, karena Yesus merupakan jalan terakhir. Kita pertama-tama lebih mempercayai kekuatan orang di sekitar kita atau kekuatan kita sendiri. Memang itu salah satu jalan, tetapi kita tidak boleh mengabaikan Tuhan. Karena Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita, asalkan kita sungguh percaya kepadanya dan kita sungguh menyerahkan diri kepadanya, bukan menjadikan Tuhan sebagai tempat pelampiasan. Karena itu, saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk menyadari akan hal ini. Mari kita datang kepada Yesus, bahkan ketika kita sedang sakit. Bukan karena Dia jalan terakhir, tetapi karena kita mempercayai kuasa-Nya yang membebaskan, sehingga dengan demikian kita memperoleh kesembuhan.